Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dari, teman-teman jalur khusus Gensaras. Mohon maaf karena memang ada dari situasi yang masih yang belum kondusif seperti ini, akhirnya saya belum bisa untuk masuk ke kelas ya. Saya akan ganti dengan, video ini, semoga bermanfaat. Topik yang akan kita diskusikan dan akan kita bahas adalah mengenai journal publications and reference, ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk, membuat jurnal dan juga bagaimana trik untuk mempublikasikannya dan juga, hal yang terpenting salah satunya dalam jurnal adalah compiling atau menyusun referensi, ya, yang berupa jurnal-jurnal sebelumnya. Oke, baik. Pada sesi ini, saya akan ada sedikit mungkin video tutorial ya, bagaimana, kita mencari jurnal, kemudian apa saja yang harus kita perhatikan. Ya, oke. Teman-teman sudah menyusun tugas akhir ya, artinya nantinya ke depannya akan diarahkan setelah mata kuliah ini adalah membuat proposal. Jadi, meneliti, menulis adalah bagian dari hal yang mempunyai dasar bahwasanya, seseorang dikatakan mumpuni secara kemampuannya apabila memang bisa menyelesaikan, satu, tugas atau project yaitu project menulis, di mana project menulis ini tidak sembarangan, ya project menulisnya adalah project menulis ilmiah yang tentunya didasarkan pada penelitian. Baik, saya akan langsung saja masuk ke bagaimana sih kita menganalisis karya dari teman-teman anak-anak S1 begitu ya. Jadi, penelitian teman-teman S1 rata-rata, masih menunjukkan bahwa knowledge telling itu adalah masih, berdasarkan menjelaskan suatu teori. Jadi belum membuat teori baru. Walaupun ada beberapa dari kemampuan anak-anak S1 yang memang sepadan dengan teman-teman S2, yaitu membuat suatu produk, membuat suatu teori baru, itu juga bisa. Tetapi, rata secara signifikansinya, secara nasional, eee, karakteristik untuk skripsi itu sendiri adalah knowledge telling, ya. Eee, saya langsung saja, publikasi ilmiah ya, di publikasi ilmiah ini teman-teman kita coba untuk meranah ke area jurnal ya. Jadi banyak sekali sih publikasi ilmiah yang ada secara akademis banyak ya, tidak hanya jurnal, ada juga yang namanya proceeding. Proceeding itu adalah hasil dari, yang sudah kita seminarkan pada suatu forum, kemudian setelah itu kita diminta untuk membuat satu resume dalam bentuk artikelnya ya, atau manuskripnya, nah itu namanya adalah proceeding. Jadi hasil yang sudah diseminarkan. Sedangkan jurnal, dia merupakan laporan langsung yang dibuat oleh seseorang, ya, ketika memang seseorang itu melakukan penelitian dan sudah selesai, tujuannya adalah sebagai untuk pengayaan wawasan secara nasional maupun internasional sehingga orang dapat mengakses, apa yang sudah kita teliti dan hasilnya dapat dimanfaatkan dari sisi teknologi dan kesehatannya. Oke, membuat jurnal tentunya susah-susah gampang karena, eee, apa ya, komposisinya berbeda dengan menulis esai atau menulis beberapa, tulisan yang lain. Dalam jurnal ini pakem, ada beberapa, eee, poin-poin yang harus diperhatikan seperti halnya dalam skripsi, teman-teman ada bab 1 sampai bab 5. Dalam jurnal pun juga sama, kita tidak menyebutnya sebagai bab seperti yang di skripsi, tetapi kita lebih mengarahnya kepada area, eee, per per apa, sesi-sesinya ya. Oke, di sini teman-teman 2019 kita jumlah publikasi internasional kita 19.000 dan di 2020 yang sedang berjalan ini, kita tidak tahu nanti akan hasilnya ending-nya berapa. Yang jelas dari signifikansi data yang kita dapatkan bahwa di Indonesia, kesadaran mahasiswa maupun akademisi, entah itu dosen dan mahasiswa, dan juga praktisi bahkan, untuk mempublikasikan hasil penelitiannya itu sudah mencapai apa ya, yang didaftarkan di sini ya, publikasi internasional sudah 19.000. Artinya kemungkinan angka ini akan semakin naik
Karena apa? Sekarang peraturan dari pemerintah sudah mengharuskan teman-teman S2 yang memang mau lulus ya, mereka harus mempublikasikan terlebih dahulu hasil penelitiannya. Sehingga untuk teman-teman yang nanti, akan melanjutkan di S2, saran saya adalah ketika teman-teman sudah mempunyai penelitian, cobalah untuk publikasikan. Jangan sampai pada saat kalian sudah mau, selesai skripsi, ya, tiba-tiba terpancang oleh publikasi. Karena waktu untuk mempublikasikan jurnal itu tidak sebentar. Kita butuh sekitar 6 bulan untuk menyelesaikan mulai dari mengumpulkan, submit, ya, kemudian direview sama tim reviewer dari pengelola jurnal, dan juga diedit sama pengelola jurnal, baru sampai ke tangan teman-teman dalam bentuk yang sudah tercetak atau sudah terpublish itu sekitar 6 bulan. Jadi mengantisipasi hal ini supaya teman-teman nantinya ketika mau lulus di S2 harus punya karya terlebih dahulu. Nah, bagaimana peraturan menteri pada S1 ya, di S1 teman-teman diminta untuk, mengumpulkan, yang namanya manuskrip hampir sama dengan jurnal, ya dia nanti akan masuk ke RAMA, ya jadi repositori mahasiswa, tugas akhir mahasiswa. Jadi setiap tugas akhirnya teman-teman itu nanti akan dipublish, kemudian akan disinkronisasikan di dikti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa yang sudah teman-teman itu apa namanya, karyakan, tidak dianggap oleh orang lain lagi atau tidak diplagiat sama orang lain. Karena yang namanya judul kalau memang sudah pernah diteliti, kemudian diteliti lagi pada tempat yang sama, berarti penelitiannya sia-sia. Dan hati-hati ketika memang ada sanksi di sini, ketika ada mahasiswa yang ternyata mempunyai judul yang sama persis dengan, karya-karya sebelumnya, berarti secara gelar akademik Anda bisa dicopot, ya. Jadi hati-hati untuk hal ini. Ya, eee, baik, saya langsung saja, mengapa menulis itu adalah bagian dari saya katakan tadi, bagian dari, kemampuan tertinggi seorang mahasiswa, untuk menyelesaikan tugas akhirnya, karena dalam menulis ini ada satu filosofisnya. Anda sebelum menulis harus membaca dulu. Ya, membaca apa? Membaca referensi tentunya. Referensi bisa berupa buku, bisa berupa jurnal, artikel ilmiah, dan beberapa, berita-berita ilmiah yang memang, bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Ya, jadi ada beberapa, apa namanya, secara landasan filosofis dari para filsuf dulu kenapa dan juga dalam satu ayat yang, dalam hal ini yang saya, apa, amini gitu ya sebagai seorang muslim bahwasanya, menulis dan membaca itu adalah 2 rangkaian hal yang tidak boleh terputus, karena seseorang tidak bisa menulis tanpa membaca. Kenapa? Karena tulisannya akan tidak akan ada nyawanya ketika kita tidak membaca referensi terlebih dahulu. Yang akan ditulis adalah hanya seputar tulisan yang mungkin membingungkan pembacanya dan isi dari tulisan itu tidak begitu signifikan. Nah, inilah sebagai landasannya. Eee, Mengapa kita harus menulis ya ke jurnal ya? Memang budaya lisan sekarang lebih banyak. Orang lebih banyak, mengkomentari suatu, postingan yang ada di sosial media contohnya, itu lebih mudah dibandingkan kita membuat suatu karya menulis yang memang, secara substansinya adalah berhubungan dengan penelitian. Jadi oleh karena itu kenapa menulis itu sedikit susah, ya karena memang dibudayakan di Indonesia ini masih ada budaya lisan yang belum ada budaya tulis ya, masih belum, minim gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perlu extra effort dibandingkan mengajar, ya artinya, eee, extra effort ini adalah usaha yang lebih, karena yang namanya menulis itu menghadapi laptop, menghadapi benda mati, berkutat dengan ide, dengan kerangka penulisan, maka yang akan terjadi mungkin di situ Anda akan stuck gitu ya. Jadi kemungkinan orang yang menulis stuck dan berhenti itu lebih banyak dibandingkan orang yang ketika menulis itu jauh lancar-lancar saja. Nah,
Eee, di Indonesia atau, di kita pun ya masih kurangnya adanya penghargaan atau insentif untuk seorang penulis jurnal. Ya, kalau di Istikes mungkin memang belum ada ya, tapi kalau untuk di pemerintah, sudah ada dana hibah penulisan jurnal. Apabila jurnal teman-teman bisa sampai tembus di Q1 di Scopus ya, maka akan diberikan dana hibahnya sekitar 50 juta. Itu hanya menulis saja dapat hibahnya 60 juta. Dan, teman-teman selain itu juga secara diakui secara internasional sebagai penulis yang memang kredibilitasnya, bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja untuk bisa sampai tembus ke sana memang harus ada extra effort yang di atasnya ini. Ya, artinya teman-teman harus bekerja keras ya, standby untuk mengasah idenya, membaca lebih banyak, kemudian mencoba untuk, mengaktifkan notifikasi email karena rata adalah, reviewer internasional itu kalau ngirim email tiba-tiba dan itu kita dikasih deadline untuk menyelesaikan revisi seperti itu, ya. Kemudian, di Indonesia masih rendah minat penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian. Anak-anak S1 ya, teman-teman, ini mungkin sebagai pelopornya nanti, jadilah, skripsi kalian itu bukan merupakan bahan ya barang-barang yang hanya mengendap di perpustakaan ya, tetapi coba untuk dipublikasikan. Nama kalian akan tercantum di, mesin pencari terbesar dunia. Ketika Google Anda ketik nama Anda, ya maka akan muncul. Saya coba untuk cekkan di sini, saya akan klik nama saya mungkin di Google di sini, ya. Apakah muncul nama saya ketika saya sudah menulis ya? Saya akan klik di sini Retno Aprilianti. Ya, maka yang akan muncul apa? Facebook ya. Selain dari Facebook ada eh ya, jadi ada beberapa jenis, common types ya tadi, common types di dalam publikasi. Heeh, ada jenisnya banyak sekali yang ada di situ, contohnya adalah conference paper seperti proceeding tadi yang saya sudah sebutkan, kemudian ada tesis, skripsi, disertasi, jurnal, buku, dan juga, laporan-laporan yang bersifat saintifik lainnya. Oke, nah teman-teman bisa lihat, kita langsung saja mulai pada bagaimana kita mencoba untuk membuat jurnal, ya. Di jurnal ini teman-teman, ada beberapa kerangka yang perlu diperhatikan, kerangka awal, kerangka inti, dan akhir. Di kerangka awal kita ada 3 poin yang menjadi poin titik penting yang di awal, yaitu bagaimana membuat suatu title yang baik, kemudian membuat abstrak dan membuat keywords. Ya, saya coba untuk membahas ke title. Title yang bagus ya, tidak lebih dari 15 kata. Jadi jangan terlalu banyak mencantumkan Eee, apa ya, kata yang ada di dalam, title-nya. Karena kita lihat ketika title ini terlalu banyak, contohnya Anda tambahkan, penelitian itu di mana, di ruang apa, dan seterusnya, itu akan menjadi lebih banyak ya, di kota mana, kabupaten apa, itu akan jauh lebih banyak. Ya jadi, title yang benar dan baik adalah title yang memang komposisinya tidak lebih dari 15 kata. Kemudian abstrak, kita lihat abstrak, isinya adalah ringkasan dari penelitian. Di ringkasan ini teman-teman berbicara mengenai 3 poin inti ya, 3 poin inti yang ada di dalam bukan hanya 3 ya, ada beberapa sih ya, kita coba mention satu-satu dulu. Yang pertama adalah latar belakang, di dalam abstrak ringkasan latar belakang itu apa? Kemudian yang kedua adalah objektif atau tujuan penelitian, ya harus terterang di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah, selain tujuan adanya method atau metodologi, ya. Secara singkat saja Anda bisa jelaskan metodologinya apa, apakah ini desainnya kuali atau kuanti, dengan approach pendekatannya apa, sampling-nya, kemudian teknik sampling-nya bagaimana. Oke, selain metode tadi, apa tadi? Kita sampai ke metode ya. Metodologi, ya tadi sampling, instrumen mungkin bisa dijelaskan sedikit instrumennya menggunakan apa. Result hasilnya nggak usah terlalu banyak. Kemudian discussion, sorry, untuk yang abstrak di dalamnya setelah results adalah konklusi ya, konklusi bisa juga saran. Biasanya di situ. Keywords. Nah, keywords yang baik adalah keywords yang memang
isinya mengenai variabel yang Anda teliti dan juga hasil penelitiannya bagaimana. Ya, jadi ketika misalkan Anda membahas mengenai, eee, kangaroo mother care, ya itu bisa menjadi keyword-nya, ya. Keyword dipisahkan oleh tanda titik koma ya, jadi bukan tanda koma. Tanda titik koma, dan dalam keyword itu minimal 3 maksimalnya 5 dalam membuat keywords. Ya, lanjut kita ke, teks inti, ya dari satu jurnal. Isinya adalah mengenai introductions, latar belakang mengapa Anda melakukan penelitian ini, termasuk juga Anda juga sertakan referensi jurnal yang pernah Anda baca sebagai landasan memulai dari penelitian ini, bagaimana. Kemudian metodologi, desain penelitian Anda seperti apa, hasil itu result-nya bagaimana, dan didiskusikan. Diskusikan di sini lebih baik kalau di diskusi ini Anda tidak mengulang hasil, penjelasan hasil ya, tapi di diskusi ini adalah mencoba mengambil benang merah dari hasil penelitian Anda dengan beberapa jurnal yang terkait. Jadi apakah ada satu hubungan yang hampir mirip dengan jurnal yang lain atau malah justru bertolak belakang dengan hasil penelitian Anda bertolak belakang dengan penelitian lain. Jadi itu juga harus dibahas. Semakin banyak pembahasan di situ justru semakin baik karena teman-teman akan lebih memperkaya sisi elektibilitas dan juga substantif dari penemuan Anda ya. Jadi penemuan Anda itu artinya tidak biasa-biasa saja karena memang akhirnya dibahas oleh beberapa jurnal yang lain. Oke, kemudian di bagian akhir kita ada conclusions, acknowledgements, reference, dan supplementary data. Nah, khusus untuk ini bagian terakhir, kesimpulan, acknowledgement adalah ucapan terima kasih. Untuk ucapan terima kasih biasanya diberikan ketika riset Anda didanai oleh pihak ketiga. Ya, pihak lain. Contohnya, dapat dana hibah dari pemerintah, berarti teman-teman harus berterima kasih dong sama pemerintah, atau mungkin dapat supply funding-nya dari pihak rumah sakit misalkan, maka teman-teman bisa menyertakan ucapan terima kasihnya kepada, apa namanya, rumah sakit. Perlu nggak kita ucapkan ucapan terima kasih sama pembimbing skripsi kita pada saat di jurnal? Ya, kalau untuk ucapan terima kasih cukup hanya pada deskripsi saja ya. Jadi kalau di jurnal memang dikhususkan untuk, eee, urgensinya untuk pihak yang benar-benar berkontribusi dan juga mendanai secara riset Anda itu ya. Kemudian references, daftar pustaka, dan supplementary data, ya. Ini di sini abstrak yang bagus bagaimana sudah saya jelaskan tadi, teman-teman bisa dibaca sendiri. Ya, ini adalah ada beberapa option yang harus ada di dalam abstrak. Kemudian pendahuluan atau latar belakang introduction itu harus bagaimana. Di sini sudah ada apa saja yang harus dicantumkan di sana, semuanya sudah apa, istilahnya sudah terekam jelas ya. Contohnya di sini ada masalah penelitian, di sini semuanya sudah ada semuanya, teman-teman bisa baca. Nah, metode, tadi mengenai jenis, desainnya bagaimana, tahapan penelitiannya bagaimana, data dan teknik pengambilan datanya, dan seterusnya. Hasil pembahasan dan kesimpulan, daftar pustaka. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi dalam membuat jurnal atau penelitian, ya, tentukan dulu daftar pustakanya, dia harus update, artinya 10 tahun terakhir dari penelitian teman-teman. Kemudian yang poin penting yang lainnya adalah justru jangan terlalu banyak buku di dalam, penelitian. Jadi teori itu hanya sekelumit, tapi teman-teman justru harus sumber primernya adalah lebih baik adalah 80%-nya itu adalah jurnal. Jadi 20% buku, 20% buku, 80%-nya adalah jurnal. Itu yang dianjurkan. Jadi jangan kebalik lebih banyak, bukunya dibandingkan jurnalnya ya. Karena zaman sekarang kita mengakses jurnal itu sangat mudah sekali ya. Ya, oke. Ini tadi sudah, ya, ini nanti mungkin ya kita bicara masalah plagiarisme dulu deh. Oh, sebelum ke plagiarisme, mungkin mending kita, saya kasih tutorial untuk mencari jurnal ya. Ya, teman-teman kalau ingin mencari jurnal, teman-teman bisa masuk ke beberapa portal jurnal yang disediakan pemerintah ya. Teman-teman bisa masuk ke Garuda.
Ya, Garuda itu dengan, websitenya adalah garuda.ristek kbrin.go.id. Nah, memang karena kemarin itu kita ada satu perbedaan ya, kalau dulu kan, eee, universitas itu masuknya adalah ke Kemenristek-Dikti, sekarang kan ke Kemendikbud, makanya ada beberapa, perubahan dalam laman webnya ya. Tapi it's okay, ini tidak jadi masalah. Nah, cara untuk mengakses jurnal tidak hanya melalui Google Scholar saja. Google Scholar bisa, tetapi ada beberapa cara lain yang bisa dipakai portal jurnal yang disediakan untuk, teman-teman semuanya. Ya, ini portal Garuda isinya adalah semua jurnal yang sudah terakreditasi dan juga non terakreditasi, semuanya yang memang jurnal itu berbau nasional semua ada di portal Garuda. Jadi teman-teman bisa mengakses ribuan jurnal, teman-teman bisa lihat ada sekitar 989.748 artikel, ya. Ini artikel terdiri dari beberapa macam disiplin ilmu, ya. Teman-teman tinggal klik saja, klik ketika mau cari mengenai teori tertentu, semisalkan adalah mengenai, hygiene, menstrual hygiene misalkan, menstrual hygiene. Ya, kita klik saja. Oke, akan Anda temukan beberapa jurnal yang hubungannya dengan menstrual hygiene ini banyak sekali. Jadi ada 11 dokumen. Mungkin banyak lagi ya, ada yang kedua. Oh ya, hanya ditemukan 11 dokumen yang, dia punya kontennya mirip dengan keyword yang Anda masukkan. Jadi inilah enaknya kalau kita masuk ke portal satu jurnal, apalagi kalau di Garuda ini adalah milik pemerintah ya. Jadi semua universitas se-Indonesia mereka compiling untuk mengumpulkan jurnalnya, terindeksnya adalah ke Garuda. Jadi teman-teman bisa untuk masuk ke Garudanya. Misalkan di sini kita akan klik salah satu, ya. Nah, teman-teman akan ditujukan ini abstraknya. Apakah ini jurnal bisa di-download, Bu? Ya, bisa sekali. Teman-teman tinggal download originalnya di sini, teman-teman bisa lihat di bagian kanannya, ini ada kalau mau lihat di sini jurnal ini punyanya siapa, ya, teman-teman bisa masuk ke original search, ya. Kalau ada yang mau download, silahkan download original, oh mungkin ini belum bisa. Kita diarahkannya adalah ke lamannya, kita ke original search dulu. Original search, oh, oke, kita belum bisa ya. Kita akan coba lagi sebentar. Oke, kita mungkin cari yang lain ya, selain yang tadi kayaknya bermasalah. Ya, mungkin di sini bisa nggak ya, sumber informasi dan pengetahuan tentang menstrual hygiene pada remaja putri ya, kita cek lagi. Oke, oke, kita cek di sini, dia dari Jurnal Kesehatan Masyarakat, Kemas, Universitas Negeri Semarang. Ya, kita klik saja di original download-nya, ya, atau di original search. Kita klik. Nah, oke. Maka mungkin teman-teman nanti kalau, sudah mendapatkan ini langsung saja bisa di-download ya, eee, nah ini sudah ter-download otomatis teman-teman bisa lihat yang kita download tadi, kita akan buka hasil yang ada sumber informasi dan pengetahuan tentang menstrual hygiene pada remaja putri. Ya, tadi sudah ter-download ya, dan kita akan cek, hasil download-an kita. Ya. Sambil menunggu, ada juga Stikes kita punya jurnal juga ya, kebetulan saya adalah salah satu dari editor jurnal yang di dalamnya, kita punya jurnal Smart Keperawatan. Jadi di jurnal ini isinya tidak hanya yang menulis adalah Bapak Ibu dosen kita, tetapi jurnal itu yang menulis, dari apa ya, orang-orang yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, kita ada penulis-penulisnya dari beberapa universitas untuk dimasukkan ke jurnal kita. Nah, jadi boleh nggak seperti itu? Apakah jurnal itu hanya terkhususkan untuk universitas itu saja yang mengirimkan? Tidak. Ya, jadi wawasan dalam suatu jurnal tidak boleh dibatasi. Walaupun itu jurnal milik Stikes, tetapi yang nulis dari penelitian orang seluruh Indonesia bisa masuk ke sini.
Ya, justru lebih banyak yang masuk adalah dari luar stikes itu jauh lebih baik. Jadi kita hanya punya 2 ya, 2 dosen stikes, kita kasih 2 seat untuk bisa masuk ke jurnal ini, 8 orangnya yang lain adalah dari luar, gitu ya. Nah, ini juga sama, kita alhamdulillah sudah akreditasi secara nasional Sinta 4 ya. Sinta itu ada 6, alhamdulillah kita berada di Sinta 4 levelnya. Semakin sedikit cintanya justru semakin bagus. Jadi paling bagus adalah Sinta 1. Nah, teman-teman bisa download, beberapa, apa namanya, contoh jurnal kita yang ada hubungannya dengan teman-teman yang nanti akan topik teman-teman yang akan diambil ya. Contohnya seperti ini, bisa langsung diklik saja judulnya, maka akan diarahkan ke abstrak, tinggal diklik full text PDF-nya. Di sini Anda akan diarahkan untuk terarah ke full text-nya. Ya, seperti ini, langsung diklik saja download this PDF file, secara otomatis file itu akan terdownload. Ya, kita cek ya, yang file downloadan kita yang tadi mengenai menstrual hygiene yang tadi ya. Kita akan cek dulu. Ya, kita lihat. Nah, ini sumber informasi dan pengetahuan eh, tentang menstrual hygiene itu sudah download dan itu gratis teman-teman, tidak berbayar ya. Ini pun dari Stikers juga bisa teman-teman download dan itu juga gratis juga, tidak berbayar. Jadi kalau sekarang ada mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses jurnal, saya rasa sudah tidak lagi karena sistem kita adalah OJS, Open Journal System. Artinya bebas untuk diakses siapapun, open kita ya. Nah, ini contoh yang sudah kita download tadi yang dari jurnalnya Stikes sudah ada ya. Contohnya seperti ini. Jadi itu ya tips untuk mencari jurnal. Selain di portal Garuda, teman-teman bisa menggunakan portal-portal yang lain untuk mencari jurnal. Contohnya adalah di Google Scholar. Di Google Scholar bahkan bisa mengidentifikasi langsung ya. Misalkan Anda mau mencari penelitian dosennya kita, contohnya penelitian saya. Maka yang akan muncul, oh ini ada profilnya Bu Retno, diklik saja. Ya, maka akan muncul penelitian saya. Kalau ada mau klik lagi, misalkan di sini saya tulis namanya Pak Ferry, ya, Pak Ferry Agusman. Nah, dia akan diarahkan ke profilnya Pak Ferry, berarti teman-teman bisa mengakses penelitiannya Pak Ferry dari tahun ke tahun ya. Teman-teman bisa lihat dan berapa yang dikutipnya di sini. Ya, oke. Jadi itu selain di Google Scholar, kemudian di portal Garuda. Oke, selain di jurnal, di portal jurnal, teman-teman bisa juga mendapatkan, contoh nih ya, sekali-kali saya mau masuk ke library digitalnya anak-anak UNER atau anak-anak UI. Silakan, boleh masuk saja ke repositori. Jadi di repositorinya mereka, mereka mengupload karya-karya anak mahasiswanya, jurnalnya yang hubungannya dengan, per fakultas karena mereka universitas ya. Saya contohkan di sini, saya mau cari repositori keperawatan UNER, klik aja ini, ya. Kemudian, saya sudah bukakan di sini, nah contohnya ini ya. Ya, Fakultas Keperawatan, di sini ada sekitar 1.357 artikel, dan itu dibedakan menjadi per bagiannya. Teman-teman bisa lihat di sini, bagian keperawatan dasar, kemudian keperawatan jiwa dan komunitas, magister keperawatan, pendidikan nurse. Jadi di sini ada dari tahun ke tahun. Anda tinggal bebas klik, pilih saja. Contohnya, tadi saya klik dari 2019, akan muncul beberapa penelitian yang berhubungan dengan keperawatan di UNER pada tahun 2019. Klik salah satu saja, Anda akan bisa mengakses artikelnya secara bebas, downloadable, bisa di-download ya. Jadi ini adalah, bagian dari perkembangan publikasi di Indonesia bahwa sekarang kita sistemnya open access, justru tidak boleh membatasi orang untuk mendapatkan informasi dan ini bisa Anda akses gratis. Ya, itu untuk jurnal, eee, nasional ya. Bagaimana dengan jurnal internasional? Ya, teman-teman bisa masuk ke ya, sebenarnya ada satu lagi Mendeley, ya Mendeley ini bisa dipakai sebagai basis, database Anda. Ya, contohnya ini saya sudah punya akun Mendeley, caranya bagaimana untuk bisa, sign in di Mendeley, cek saja,
untuk di Mendeley ini, www.mendeley.com ya, www.mendeley.com, maka Anda akan diarahkan untuk, sign up atau login terlebih dahulu. Nah, Anda bisa mengedit sesuai dengan, profil Anda di sini, termasuk data penelitiannya. Nah, di Mendeley ini, dia adalah berbasis data. Jadi, referensi yang Anda punya untuk skripsi itu Anda kumpulkan di sini dulu. Ya, jadi jurnal-jurnal itu Anda kumpulkan di sini dulu. Contohnya, saya pengen jurnal yang saya baca itu supaya tidak lupa, ya, dan ingin saya buat untuk buat skripsi, maka saya akan jadikan satu di database ini. Bisa. Caranya kalau Anda sudah login ya, sudah masuk sign up atau sudah mendaftar, kemudian sudah login, maka muncul, seperti ini profil Anda. Nanti diklik yang library diklik, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini adalah library Anda, artinya semua buku yang Anda punya, semua artikel yang Anda ingin nanti masukkan ke skripsi itu harus Anda simpan di sini. Tujuannya apa? Supaya tidak hilang. Kalau di file itu bisa hilang, kehapus kapan aja, tapi kalau di Mendeley itu adalah sinkronisasi pakainya cloud. Jadi tidak akan hilang. Ya, kita pakainya cloud ya. Sehingga Anda bisa tambahkan, contohnya saya akan ambil eh, tambahkan artikel untuk saya masukkan di sini, contohnya import dokumen, ya, diklik saja, import documents, ya, klik misalkan di sini saya sudah mengumpulkan jurnal-jurnal yang hubungannya dengan eh, penelitian, misalkan ya, pengapas atau penelitian. Ya, contohnya ini, peer educator brief theory. Saya akan masukkan. Iya, mana ya? Nah, ini dia. Modul Peer Educator Flowchart, Connect Flow at the Giant Sea Module. Di sini sudah masuk. Artinya ketika dia sudah masuk di sini, kapanpun kita nggak bawa laptop, kita suatu waktu ditanya dosen, mana referensinya, Anda bisa buka secara online. Nah, ini tidak akan hilang. Jadi saran saya silahkan buat akun Mendeley, silahkan simpan beberapa library teman-teman ya, dan coba diklasifikasikan berdasarkan yang ingin Anda teliti boleh ya, misalkan Anda mau meneliti maternitas ya, eee, coba di ininya yang maternitas aja yang dimasukkan di sini. Jadi itu untuk mempermudah teman-teman dalam hal mengakses library secara pribadi, tapi bukan dari laptop tetapi dari, eee, internet ya. Jadi itu nanti masuknya adalah ke Mendeley. Nah, kenapa kok kita perlu upload seperti ini? Kenapa penelitian kita perlu kita upload pada satu jurnal, ya? Kenapa? Pasti ada alasannya. Ya, alasannya adalah supaya kita terhindar dari plagiasi. Plagiasi ini merupakan masalah terbesar seorang penulis, ya. Karena kalau orang sekali saja kita mencoba untuk apa namanya, mencetak satu karya tapi dari karya orang lain, berarti kita termasuk sebagai plagiator. Nah, saya akan, jelaskan dulu macam-macam plagiarisme ya. Macam-macam plagiarisme di sini contohnya ini ya, saya sudah punya contoh nih. Nah, ini adalah jurnal, ya, plagiarisme ini tadi saya jelaskan dulu ya, tindakan menipu. Menipu apa? Menipu orang lain yang pasti ya. Menipu karena kita mengakui itu karya kita padahal itu bukan. Ya, kita meng-copy paste. Ya, ada yang dinamakan auto plagiat, menipu dari Anda dan untuk diri Anda sendiri. Itu bagaimana nanti akan kita jelaskan. Nah, um, so, plagiarism is the act of stealing, tindakan mencuri someone else work, ya, mencuri hasil karya seseorang, and attempting to pass it off, dan juga berusaha untuk mengcopy paste, ya, as your own, seakan-akan itu karya kita. This can apply to anything from term papers to photographs to songs, even ideas. Jadi plagiarisme itu, copy paste itu tidak hanya masalah jurnal aja, tapi bisa berupa foto yang kita ambil terus kita akui itu foto kita, atau karya berupa songs, ya, dari lagu atau ide-ide yang lain. Nah, eh, contoh plagiarisme saya masuk ke mana nih ya? Sebentar. Kode etik ini ya. Nah, ini adalah
jenis-jenis jenis-jenis, pemalsuan ya, selain plagiarisme, ada fabrikasi data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada. Jadi data-data fiktif ini hati-hati. Kadang dalam penelitian sering menyajikan data padahal data itu adalah data fiktif. Ada juga falsifikasi data. Apa itu falsifikasi data? Mengubah data sesuai dengan keinginan. Kadang peneliti ada yang idealis, pokoknya hasil ini harus ada hubungan dengan hasil ini ada hubungan antara variabel ini dan ini. Nah, padahal datanya menunjukkan nggak ada hubungan, tapi dia memalsukan data ya sesuai dengan keinginannya, itu namanya falsifikasi data. Atau plagiarisme tadi yang kita contohkan tadi, mengambil kata-kata atau kalimat teks orang lain tanpa memberikan acknowledgement berupa sitasi. Sitasi itu pengutipan yang secukupnya. Nah, eee jadi, hati-hati dengan, apa namanya, plagiarisme, karena di plagiarisme ini teman-teman akan bisa, sanksi akademisnya adalah bisa tercopot ya. Nah, kita temukan beberapa jurnal yang memang dia notabene jurnal ini adalah jurnal predator. Nah, hati-hati dengan jurnal predator. Jurnal predator itu adalah jurnal yang dibuat hanya untuk trending, untuk famous tingkat, supaya dia terkenal aja, tapi bukan berdasarkan dari hasil real. Di dalamnya terjadi, banyak sekali fabrikasi data, falsifikasi data, kemudian ada juga plagiarisme, dan dia, eee, apa istilahnya, mengambil di situ nama dia sebagai penulisnya. Nah, ada yang aneh di sini. Eee, kita selalu harus berprasangka baik ya, tapi harus hati-hati. Karena tidak semua portal jurnal itu bagus dan baik hati gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Apa yang aneh dari jurnal ini? Ya, jurnal ini menjelaskan mapping Indonesian paddy fields using multiple temporal satellites imagery. Kayaknya judulnya bagus ya, mengenai uh, pertanian di Indonesia ya. Tapi kita lihat siapa penulisnya? Noneli, Agnes Monica, and Indah Daratista. Dan dia dari mana institusinya? Institute of Dangdut, Jalan Tersesat, bla 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 bla. Dan ini ada. Teman-teman bisa temukan itu di jurnal African Journal of Agriculture Research volume 7 nomor 28 tahun 2012. Nah, orang tidak tahu siapa itu Agnes dan juga Inul Daratista. Apalagi orang luar nggak bisa tahu apa itu dangdut dan seterusnya. Ya, jadi di sini dia mencoba untuk memfalsifikasi data penulis yang lainnya. Dan pastinya tetap akan terjadi adanya falsifikasi data terkait di dalam isi jurnalnya. Itu pasti karena dari awal dia sudah mulai dari tindakan tidak terpuji. Pasti dalamnya isinya nggak tahu kebenarannya bagaimana. Ini juga sama, sama. Not only sama. Effect of methane emissions from fertilizer applications. Ya, di sini adalah Life Science Biomed. Jurnalnya kayaknya internasional tapi ternyata jurnal palsu. Hati-hati karena di sini penulisnya juga abal-abal dan juga tempat institusinya juga abal-abal. Ya. Oke, jadi hati-hati sekali lagi untuk mengakses satu jurnal karena tidak semua jurnal itu baik ya. Ada juga ya, Anda harus perlu berhati-hati. Nah, eee, ini semuanya ya, sudahkah Anda kenal dengan ini? Saya yakin pasti teman-teman hanya kenalnya dari Google Cendekia ya. Ya, ini adalah beberapa portal-portal jurnal yang memang menyediakan jurnal, dalam bentuk skaliber internasional ya. Ada yang Copernicus, ada yang terindeks Academic Search, ada yang, di sini adalah DOAJ terindeksnya, kemudian ada yang terindeks Scopus yang tadi saya katakan, ada EBSCO dan seterusnya. Nah, teman-teman perlu berkenalan dengan ini. Tadi saya sudah kenalkan di awal ya. Semoga nanti kedepannya ada rasa keingintahuan untuk mengakses keseluruhan dari, eee, item ini. Ini Mendeley tadi yang kita bahas, Mendeley. Ya, kita lanjut. Oke, bagaimana kalau kita mau cari jurnal internasional? Jurnal internasional bisa diperoleh di PubMed, kemudian Springer, Elsevier.
ya, kemudian Emerald Insight. Ya, contohnya saya cek di sini yang LibGen ya atau di Library Genesis. Ya, jadi teman-teman memang ada beberapa yang contohnya di Elsevier. Kalau Elsevier itu berbayar, ya, pakainya dolar. Ya, jadi ada beberapa yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, kalau Anda masuk ke Library Genesis tadi untuk alamatnya adalah ini ya, libgen.is. Nah, di sini teman-teman akan saya contohkan jurnal yang saya akan cari di LibGen. Kliknya adalah di scientific article. Jangan di yang ini ya, scientific article. Kemudian cari keywords-nya. Tadi kita apa? Misalkan kita mau klik demensia ya. Ya, kita klik dulu, search, ya kita masukkan, oh sorry sorry, kata kuncinya kita salah ya. Contohnya Alzheimer, ya Alzheimer atau demensia lah, monggo ya, terserah. Nah, contohnya ketika kita masukkan Alzheimer di sini, ternyata muncul beberapa jurnal yang ada hubungannya dengan Alzheimer. Ini international journal. Bisa diklik salah satu. Ya, bagaimana untuk downloadnya? Anda bisa download dengan menggunakan Skyhub atau LibGen. Saya contohkan di sini saya pakainya yang LibGen aja. Ini ada beberapa pilihan mirror download aksesnya, teman-teman bisa untuk ikutin yang monggo yang mana. Jadi semuanya bisa ya. Ini nah kalau seperti ini, karena sudah muncul seperti ini ada barcode ini, Anda tinggal klik get, maka jurnal itu otomatis sudah terdownload dan itu gratis ya. Anda bisa dapatkan secara gratis. Oke, saya lanjut lagi. Ya, dalam menulis jaga stamina teman-teman, karena menulis itu tidak mudah, membutuhkan satu effort atau usaha yang lebih, dan juga teman-teman semuanya membutuhkan ide, untuk bisa merefresh ide tentunya tetap harus baca referensi. Ya, jadi jangan hanya istilahnya nulis-nulis aja tanpa membaca, karena menulis dan membaca ada hubungannya nih. Nanti tulisan yang akan kita ketik itu kita tulis itu macam seperti apa, sesuai dengan bacaan yang kita baca. Ini tadi jurnalnya sudah saya perkenalkan. Ya, oke. Itu saja. Terima kasih teman-teman atas waktunya teman-teman. Semoga bermanfaat bagaimana cara untuk mengcompile jurnal dan mungkin oh ya satu lagi deh terakhir. Kadang dalam jurnal mensyaratkan adanya abstrak dalam bahasa Inggris. Kebetulan karena saya orang bahasa, jadi ini akan saya berikan tipsnya ya. Pada bagian background atau latar belakang depan ya, menjelaskan latar belakang itu, Anda bisa menggunakan present dan simple past. Kalau yang Anda mau jelaskan adalah data tahun 2016, berarti tensesnya adalah pakainya past ya. Tapi kalau yang ingin Anda jelaskan adalah situasi sekarang, yang fakta yang masih terjadi sampai sekarang, maka silahkan pakainya simple present. Jadi dua tenses ini bisa sangat mungkin sekali untuk dimasukkan di dalam background. Kemudian tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian karena jurnal ini kan sudah dalam bentuk laporan. Penelitian sudah selesai. Jadi tujuan itu dibuat pada saat Anda sebelum penelitian atau saat proposal. Jadi gunakan tenses past tense saja di sini, termasuk di metodologi. Ya, kemudian di bagian hasil, karena menjelaskan hasil yang sudah Anda capai, maka silakan gunakan simple present tense di dalamnya. Dan kesimpulan bisa di sini menggunakan present future atau present tense. Ya, jadi itu hubungannya hanya masalah tenses aja, karena ternyata ada tips khusus untuk tips supaya tidak ditolak sama reviewer jurnal, ya Anda harus mematuhi aturan ini. Oke, ini adalah hasil akhir ya. Anda, bimbingan dengan dosen, ACC untuk ujian, ya ujian kemudian Anda merevisi sekaligus buat jurnal, setelah buat jurnal minta ACC dosen tanda tangan dan bagian jurnal, editor in chief-nya. Kalau sudah dikasih apa, ACC, ya berarti Anda bisa lolos jurnal dan bisa wisuda. Nah ini adalah alurnya, teman-teman bisa, mencoba setelah ini ya.
Terima kasih banyak, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan sambung di sesi diskusi dan nanti saya akan sambung lagi di sesi psikologi. Di psikologi nanti teman-teman akan saya minta ada penugasan di sana ya. Jadi, kita tunggu. Anda saya minta untuk penugasannya apa dan bagaimana bisa diakses secara mandiri di psikologi, saya akan share-kan kode aksesnya nanti. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Happy writing, tetap jaga kesehatan dan stay safe untuk teman-teman yang sedang berdinas di, rumah sakit, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.